Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Rosiana Muflifa MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang pendidikan saya adalah sarjana pendidikan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Magister Pendidikan pada program studi pendidikan dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dan saat ini saya sedang menempuh studi doktoral pada program studi pendidikan dasar di Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2023. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KTPT bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar yang saya ampu. Secara rinci, dalam video ini akan dijelaskan bagaimana RPS dituangkan menjadi bentuk-bentuk aktivitas nyata perkuliahan dan menunjukkan hubungan antara capaian perkuliahan, metode, dengan tujuan perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan mata kuliah prasyarat, yaitu konsep dasar matematika, pembelajaran bilangan, dan pengolahan data di sekolah dasar. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar, tentang pengukuran yaitu panjang, berat, suhu, luas, dan volume baik dalam satuan tidak baku maupun satuan baku, jarak, skala, waktu dan kecepatan, serta unsur-unsur geometri yaitu titik, garis, ruas garis, sinar garis, hubungan antar garis dan sudut, serta bangun datar dimulai dari jenis, sifat, pola penghubungan, pola barisan, simetri lipat, dan simetri putar, serta segi banyak. Keliling bangun datar, luas bangun datar, bangun ruang, termasuk di dalamnya jenis dan juga sifat, luas permukaan, kemudian volume bangun ruang dan juga debit, termasuk metode apa yang dapat digunakan dalam pembelajarannya, serta bagaimana cara menyusun instrumen penilaian, baik itu proses maupun akhir, membuat media pembelajarannya, dan menyusun lembar kerja peserta didik pada topik-topik tersebut dibahas dalam mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan, dan atau keahlian, serta komunikasi dalam pembelajaran matematika, khususnya geometri dan pengukuran di sekolah dasar, dan mampu menerapkan teknologi informasi tersebut dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran di sekolah dasar yang terdiri dari 16 pertemuan dengan UTS dan UAS masing-masing di pertemuan 8 dan 16. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Oke, biasanya mahasiswa UI ya, ketika ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat, biasanya menggunakan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang pembelajaran geometri dan ukuran di sekolah dasar. Teman-teman tentu mengingat ya bahwa mata kuliah ini sudah berjalan beberapa pertemuan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai fondasi untuk menerapkan metode sentra dan juga matematika serta balok sebagai upaya mengatasi miskonsepsi pada siswa sekolah dasar. Nah, dari semua materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7 ini, teman-teman tentu penasaran kan? Apalagi yang akan kita pelajari. Nah, di materi sebelumnya, teman-teman kan sudah mempelajari tentang apa itu bangun datar. Ya, bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran untuk membelajarkan bangun datar kepada siswa sekolah dasar. Selain modul, apalagi yang harus teman-teman susun? Media, merancang medianya. Kemudian apa lagi?
bahan ajar juga. LKPD kepanjangannya apa? Apakah membutuhkan juga lembar praktikum? Ya, tentu bisa jadi tergantung topiknya ya. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah menyiapkan apa? Asesmennya ya, sebenarnya penilaiannya, menyusun soal baik untuk mengukur kognitifnya, ya, itu ataupun psikomotoriknya tentang mengukur benda-benda yang memiliki panjang tertentu. Nah, hari ini teman-teman terkait dengan itu, maka Ibu akan menekankan kembali bahwa anak-anak kita di sekolah dasar membutuhkan bantuan gurunya untuk belajar. Tentu ya, sehingga teman-teman nanti berkedudukan atau berperan menjadi fasilitator, juga menjadi observer pada saat di kelas. Artinya, meskipun pembelajaran itu tidak boleh dominan pada guru, tetapi teman-teman harus tetap membantu dan berada di dalam atau di sisi anak didik kita. Nah, sekarang terkait dengan itu, di lapangan menunjukkan bahwa ternyata masih banyak terjadi miskonsepsi lain selain pada materi pengukuran panjang. Di antaranya adalah pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa tadi? Bangun datar, ya. Siswa kadang belum memahami apa sih yang dimaksud dengan bangun datar. Nah, sekarang Ibu coba bertanya kepada Rosita. Rosita, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Sebuah bangun yang memiliki ruang. Bangun datar adalah sebuah bangun yang memiliki ruang. Benarkah yang lain? Tira? Sebuah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Artinya dia permukaannya datar. Apakah memiliki ruang? Tidak. Kalau yang memiliki ruang atau isi atau volume itu adalah bangun ruang. Nampaknya miskonsepsi bukan hanya terjadi pada siswa sekolah dasar, tapi juga terjadi pada calon gurunya. Tidak masalah ya. Nah, yang penting kita akan konfirmasi di bagian ini bahwa tidak boleh terjadi lagi miskonsepsi. Nah, berikutnya, miskonsepsi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ditangani sejak dini. Artinya, sebagai calon guru yang bentar lagi teman-teman nanti akan ke lapangan, harus benar-benar siap menyiapkan diri untuk menganalisis, mengidentifikasi apa saja Apa yang dibahas di materi tersebut. Oke, artinya karena salah pengertian berarti ada pengetahuan yang tidak sampai kepada siswa pada saat proses pembelajaran yang harus dilakukan pembenaran oleh siapa kira-kira? Siapa guru di sini? Ini adalah saya. Yang juga mengintegrasikan deep learning atau pembelajaran mendalam di mana menggunakan benda-benda konkret di sekitar siswa untuk memahamkan tentang konsep matematika tentang geometri bangun datar maupun bangun ruang tadi. Nah, teman-teman, kalau misalkan dulu nih pada saat teman-teman di sekolah dasar pernah tidak belajar dengan gurunya pada saat pembelajaran materinya tentang balok ataupun tentang bangun datar itu tidak langsung menggunakan benda konkret? Pernah tidak? Oh tidak ya, menggunakan ya berarti. Seperti apa? Coba boleh diceritakan pengalamannya? Kalau saya waktu itu kita disuruh buat jaring-jaring dulu seperti jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok, lalu kita susun dan benda konkretnya dari sana. Oke. Nah ini menarik. Tapi sebetulnya materi jaring-jaring bukan ada di kelas rendah, melainkan di kelas berapa? Di kelas tinggi. Secara konseptual, dari pembelajaran yang diceritakan oleh Miss Fati, guru tersebut sudah menunjukkan bahwa pada saat mengajar, khususnya dalam konteks matematika, kita harus memperhatikan apa? Tingkat kognitif siswa. Menurut Piase, anak pada usia sekolah dasar di kelas nasional, konkret teman-teman. Tapi ini menarik. Meskipun operasional konkret, tapi materi ingin kebalik. Ya, baiknya kan dari benda konkretnya dulu, baru diidentifikasi satu-satu, lalu apa lagi yang harus dilakukan? Apakah langsung ke jaring-jaring? Betul, ciri-cirinya dulu. Terus menemukan apa lagi? Pengelompokannya ya. Oke, ternyata ada yang segi 4, misalkan ada yang apa lagi? Segi 3, lalu ada apa lagi? Segi banyak. Nah, gitu ya. Nah, ini yang Ibu khawatirkan dan teman-teman harus analisis bahwa yang terjadi adalah sebuah miskonsepsi. Miskonsepsi bukan hanya dialami oleh siswa, tapi juga bisa jadi dialami oleh guru-gurunya. Nah, sehingga dengan demikian, artinya teman-teman bisa menggunakan salah satu metode yang tadi Ibu sampaikan, namanya adalah metode sentra balok dan matematika, di mana balok-balok dihadirkan dalam kehidupan siswa pada saat pembelajaran matematika ini, dan mereka memberikan ruang eksplorasi atau disebut juga sebagai media manipulatif, teman-teman. Media apa? Manipulatif. Jadi contohnya nih, misalkan
seperti ini yang sudah ada di meja ibu nih. Ini adalah media manipulatif untuk kubus, betul. Jadi kalau kita menghadirkan kubusnya langsung menggunakan benda-benda bisa. Banyak kan benda-benda yang berbentuk kubus. Apa saja misalnya? Yang berbentuk kardus ya, terus kapur biasanya ya. Nah kalau di sini nggak tetap. Nah kemudian benda yang lainnya misalkan ini berbentuk apa? Kalau ini, kalau benda konkretnya, celengan ya. Ini suka menabung. Insya Allah. Untuk apa? Umroh ya. Nah, terkait dengan itu, selain celengan ada lagi benda lain yang ada di sekitar anak, khususnya anak SD. Apa lagi ada? Botol ya. Apalagi gelas bisa ya, ada yang pakai gelas, ada yang tidak, tempat tidur banyak gitu. Nah benda-benda itu dulu yang harus dihadirkan, baru nanti menggunakan media manipulatif ini ya. Dan nanti berikutnya mengajak untuk mengidentifikasi tadi yang disampaikan oleh Miss Fati. Identifikasinya gimana? Dibentuk oleh berapa sisi? Setiap sisinya berbentuk apa gitu. Kemudian ini bisa dibuka untuk melihat jalan-jalannya. Nah baru ini tapi ketika udah di pertemuan yang agak tinggi ya gitu. Kemudian nanti diperlihatkan, nah, ini pembentuknya. Kubus ini dibentuk oleh 6 sisi, yang setiap sisi merupakan datar. Datar apa ini? Apa salah satu ciri persegi yang teman-teman ketahui? Memiliki sisi yang sama panjang. Apa perbedaannya dengan persegi panjang? Dua sisinya adalah sejajar, tetapi tidak sama panjang. Nah, jadi kalau begitu pernyataan mana yang benar nih sebagai calon guru ya? Persegi merupakan persegi panjang atau persegi panjang merupakan persegi? Persegi panjang merupakan persegi. Yakin persegi merupakan persegi panjang yang memiliki sisi sama panjang karena ada ciri-ciri umum yang dimiliki persegi yang dimiliki oleh persegi panjang, tapi tidak ada ciri-ciri umum yang dimiliki persegi yang merupakan persegi panjang. Hati-hati. Nah konsep-konsep ini yang ibu harapkan nanti teman-teman bisa perbaiki di sekolah, karena yakin ketika salah konsep itu pun akan disimpan oleh memori kita, khususnya memori jangka panjang, long term memory, itu sampai 10 tahun lamanya kita mengingat konsep itu. Bayangkan kalau siswa kalian salah konsep pada saat di kelas 1 atau di kelas 2 atau di kelas 3, artinya pada usia berapa? 7 sampai 9 tahun. 10 tahun kemudian usia mereka berapa? 17. Ya usia kalian lah ya, 17 sampai 19 tahun. Nah pada saat ketemu dengan ibu di prodi PGSD dan akan menjadi calon guru PGSD, diskusi masih ke bawah tidak? Masih, biasanya karena sangat bermakna tadi gitu, jadi hati-hati ya. Nah berikutnya pada tataran praktika ya, kalau kita kan praktiknya di sekolah dasar dari cara ngajarnya ya, kemudian memperlakukan kita dengan baik, itu melayani kita secara individual dan tidak membeda-bedakan dengan teman yang lain gitu. Nah itu juga harapannya dalam pembelajaran matematika teman-teman juga memperoleh kesan yang sama gitu dari siswanya. Tugas yang berat gitu, tapi insya Allah bisa. Nah berikutnya, transfer pengetahuan ke situasi baru itu juga membutuhkan sesuatu yang berkesan tadi dan bermakna. Karena kalau tidak berkesan kita suka ingat atau suka lupa. Iya gitu. Bahkan ketika ketemu orang di jalan misalkan gitu, ada yang menyapa kita terus kita lupa, berarti orang tersebut tidak berkesan. Ya, teman-temannya yang juga calon guru juga, bagaimana cara mengajarkan bangun-bangun data yang membentuk kubus ini. Silakan. Baik teman-teman, jadi di sini ada kubus. Bangun kubus ini terdiri dari bangun datar. Ada yang tahu bentuknya apa? Persegi. Kubus ini terdiri dari bangun datar persegi yang disusun menjadi sebuah bangun ruang. Oke, terima kasih Winky. Boleh tepuk tangan?
silakan duduk kembali. Kita lanjut. Apa yang sudah disampaikan ini tadi tentu membuka pengalaman teman-teman bahwa sebagai guru kita harus mau maju ke depan ya. Kan masa ngajar kita duduk di belakang ya. Gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari selain membuka wawasan kita tentang apa itu miskonsepsi, juga menunjukkan keberanian ya dan rasa percaya diri sebagai pengajar. Nah, metode sentra ini ada definisi, ada sejarah, ada tujuannya. Teman-teman harus pahami bahwa metode sentra ini tadi dirancang untuk bermain. Jadi anak itu melakukan banyak permainan dengan berbantuan media manipulatif tadi, seperti yang ada di sini. Ya, ini media. Nah, kemudian selanjutnya anak bermain sambil belajar menggunakan beberapa bentuk, baik itu yang terbuat dari balok kayu ataupun dari plastik, tidak masalah. Anak membangun dan eksplorasi ruang serta menciptakan struktur. Nah, mengembangkan motorik halus, imajinasi dan juga representasi, sehingga dia tidak akan lagi keliru membedakan antara mana yang merupakan bangun datar, mana yang merupakan bangun buah. Lalu apa jenis-jenis bangun datar dan apa jenis-jenis bangun buah. Seperti itu dapat dipahami? Oke. Nah, berikutnya, sentra balok memberikan pengalaman matematis yang konkret. Nah, hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Sehingga memang sih pada saat mengajar tentu teman-teman merasakan, tapi ini pada saat mengajar materi ini berarti banyak yang harus saya siapkan. Betul, gitu, banyak sekali. Nah, kemudian terkait dengan itu, nah, terdapat hubungan integratif antara deep learning, pembelajaran matematika, dan juga sentra balok ini. Yang pertama, dari sisi konsep, ada yang dimaksud dengan eksplorasi aktif. Anak akan menjadi pembelajar aktif, gurunya pun demikian. Setuju? Keterkaitan sentra balok dan matematika, anak membangun dan mencoba berbagai konsep, lalu dia akan bisa memperkuat konsep spasialnya. Apa itu konsep spasial? Ada yang tahu? Dia membayangkan tilikan ruang. Nah, ketika misalkan ibu melihat ruangan ini, langsung kita punya intuisi bahwa oh, ruangan ini bentuknya adalah balok. Mengapa? Karena kita punya intuisi bahwa panjang setiap sisi yang membentuk atau membangun ruang kelas ini itu tidak sama. Misalnya juga ada yang disebut panjang, ada yang disebut dengan lebar. Nah, lalu berikutnya ada konstruksi pengetahuan. Tentu pengetahuan itu harusnya dibentuk di dalam diri siapa? Guru atau siswa? Siswa. Sehingga berarti banyak yang harus teman-teman persiapkan ya dalam mengajarkan topik tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, ini salah satu contoh tadi yang Ibu sampaikan. Tidak terasa kan anak sedang bermain ya. Ini nama permainannya membangun kota impian. Anak membentuk setiap bentuk-bentuk gedung ya yang ada di dalam imajinasinya tadi. Kemudian secara motorik dia bisa memindahkan, menumpuk dengan presisi gitu ya. Itu pengukurannya masuk. Ya, dia sambil menghitung berapa balok yang dibutuhkan untuk menumpuk satu gedung, misalnya gitu. Kalau untuk rumah, bangun ruang apa saja yang dibentuk dari sebuah rumah misal gitu. Ya, itu pun sama, bisa dieksplorasi dari kegiatan ini. Sejauh ini di mata kuliah lain, teman-teman kan pasti pernah observasi di sekolah ya. Nah, ada yang pernah menemukan pembelajaran matematika dengan tipe sentra balok seperti ini? Iya, gitu. Biasanya di sekolah dia. Padahal anak SD masih ada di fase yang sama kan? Mereka butuh permainan ini tidak? Yang jadi masalah adalah jumlah siswa dalam satu kelas yang terlalu banyak. Tidak akan bisa waktunya kebayang. Kelas bisa dibentuk seperti ini. Ini kelas yang ideal tidak bagi teman-teman? Bisa jadi ideal ya. Bagi anak SD, mungkin ada peluangnya ya, mungkin, tapi entah berapa persen peluangnya. Membuat kota impian digelar di tengah kelas ini, apakah bisa terjadi? Ya bisa saja. Tapi kondisinya gimana menurut Dila? 50-50 ya. Gitu. Nah, tapi setidaknya ketika kita punya pengelolaan kelas yang baik, nah itu kan bukan hanya merancang skenario pembelajaran yang bagus saja, tapi juga bagaimana kita bisa
Ya, menghandle, menunjukkan performance kita pada saat mengajar, masuk ke menunjukkan kompetensi pedagogi kita dengan baik gitu. Itu tugas yang beratnya. Tapi kira-kira bisa tidak? Bisa gitu. Hanya tadi yakin tidak kita sebagai gurunya bisa menghandle itu gitu. Nah, kemungkinan besar kalau itu dilakukan, misalkan satu tim mereka membuat kotak impian, tim yang lain ngapain kira-kira? Harus ada kegiatan harus siap ya ibu guru. Nah, sehingga keberadaan tema dalam sentra itu sangat penting. Jadi mirip kayak kurikulum 2013 ya, ada tema yang ditentukan di awal yang menjadi topik yang mengikat seluruh pembelajarannya. Nah, berikutnya ini tadi sudah disampaikan. Nah, miskonsepsi tadi tentu disebabkan berbagai faktor ya. Gitu. Salah satunya adalah apa? Mungkin kesalahan gurunya. Yang kedua, kekurangan siswa dalam memahami apa yang disampaikan gurunya juga gitu. Jadi jangan menyalahkan satu sisi. Bisa jadi hal-hal yang menyebabkan miskonsepsi itu ada dari faktor internal maupun eksternalnya. Nah ini. Dan yang terakhir nih, pemahaman awal siswa yang belum utuh. Makanya tadi pembelajaran itu harus selesai. Jadi bukan boleh sebetulnya. Ya harapannya sih jangan tidak selesai gitu ya. Jadi harus utuh. Ya. Nah, banyak miskonsepsi ya yang terjadi dalam pembelajaran geometri. Di antaranya boleh dibacakan satu, gimana nih? Miskonsepsi pada dalam pendekatan miskonsepsinya siswa menganggap bahwa ukuran atau orientasi mempengaruhi jenis data. Misalnya segi miring dianggap bukan persegi. Oke, nah seperti jendela ini teman-teman coba perhatikan. Ini kan bentuknya adalah persegi panjang ya. Ketika posisinya dirotasi sejauh 45 derajat ke arah kanan ataupun ke kiri, itu kan ya kemampuan spasial kita kadang menolak ini bukan persegi panjang, mungkin tidak genjang. Mengapa? Karena miring. Padahal ketika kita cek diukur menggunakan busur derajat, setiap sudutnya tepat 90 derajat. Ya, ini hati-hati. Anak pun begitu gitu, apalagi anak-anak ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya sumber apa? Terlalu banyak ideal di buku ajar bahwa persegi selalu bagus. Padahal kan tidak demikian ya. Ketika ada soal yang berbeda, anak jadi bingung, nggak ngerti, nggak bisa gitu. Nah, kadang guru juga main aman ya. Udah biar siswanya tidak terjadi miskonsepsi, ideal saja gambar yang diberikan tegak lurus. Itu boleh tidak? Tidak juga gitu ya. Terakhir implikasinya apa? Siswa jadi ya ini hal yang sederhana tapi akan ke bawah-bawah dalam kehidupan dia berikutnya gitu. Makanya tidak boleh salah konsep, karena ketika salah konsep itu biasanya sampai berapa tahun tadi itu sampaikan 10 tahun masih diingat, apalagi ketika pembelajarannya berkesan ya bagi siswa. Nah, ini banyak miskonsepsi yang lain, nanti boleh dipelajari sendiri. Dan miskonsepsi bukan hanya terjadi pada geometri data, juga pada geometri gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh aplikasi sentra balok di SD tadi membangun kotak impian yang sudah Ibu sampaikan ya. Menghitung banyaknya balok yang dibuat, kemudian menggunakan media konkret. Nah, sekarang kita masuk ke media. Secara umum, rancangan pembelajaran untuk mengajarkan geometri data dan geometri ruang sudah terbayang? Sudah dicatat tadi langkah-langkahnya apa saja? Sudah ya? Oke. Nah, selain RPP atau modul, kita juga sebagai calon guru harus bisa menyusun atau merancang media data. Karena apa? Kan anak-anak masih perlu bantuan dari sesuatu yang konkret ya. Yang konkret benarnya sudah, kita bisa membuat yang semi konkretnya juga. Nah, di sini ada salah satu produk dari Ibu dan mahasiswa Ibu di semester berikutnya yang membuat media Pablo. Pablo itu apa? Pattern block. Artinya bagian-bagian yang berpola dari bangun data. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini ada namanya ya. Jadi teman-teman Ibu harapkan selain bisa membuat modul atau medianya juga bisa membuat hal yang seperti ini ya. Kemudian identitas penting bagi siswa mengapa? Supaya tertukar dengan teman yang lainnya. Karena
Karena di dalamnya juga ada LKPD-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada daftar isi untuk memandu siswa supaya tahu di halaman berapa dia memulainya dan lain sebagainya. Kemudian, nah ada tujuannya. Tujuannya adalah melalui media Pablo ini siswa diharapkan dapat mengenal bentuk-bentuk bangun datar, dan instruksinya adalah silahkan membuat pola bangun datar yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini coba kita lihat. Jangan lupa harus ada penokohan terlebih dahulu, ya. Penokohan bertujuan untuk supaya anak mau belajar ke satu dan merasa bahwa dirinya punya teman, gitu. Karena kan kalau guru kadang dianggapnya sebagai apa ya oleh siswa? Ibu. Cuma nah itu jadi hati-hati. Nah berikutnya yang ke berapa? Yang kedua. Nah ini kelompok Irma ya, kelompok 2 silakan. Dibaca dulu Irma yang keras, Bu Irma. Ini adalah hewan peliharaanku yang kedua. Cathy namanya. Cathy mempunyai 4 kaki, bulu yang halus, dan ekor yang lentik. Dia senang bermain dan selalu bersuara meow, meow. Bisakah kamu menebak hewan apakah, Cathy? Hewan apakah? Kucing. Betul ya, tapi silakan dipindahkan dulu. Apakah benar? Ini agak susah ya, silakan dipindah dulu. Kayak betul-betul aja. Nah, sambil menunggu tim 2 ya menyelesaikan gambar Cathy ya si kucing. Teman-teman apa yang diperoleh dari 2 kegiatan ini? Siswa banyak banget kita tidak? Iya. Kalau nanti kayaknya medianya tidak boleh satu, betul tidak? Iya. Jadi yang harus kita ingat, persiapkan media sebanyak kelompok. Bukan serius. Demikianlah video pengajaran mata kuliah pembelajaran geometri dan pengukuran di sekolah dasar yang telah saya sampaikan. Semoga penjabaran ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya implementasikan dalam aktivitas perkuliahan secara nyata sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bermakna, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran sesuai dengan metode team-based project. Saya berharap melalui video ini tidak hanya proses pembelajaran yang terdokumentasikan dengan baik, tetapi juga dapat menunjukkan komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk menyaksikan video ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.